Story diawali dengan seorang wanita yang sedang asik bermandiri ya. Tanpa basa-basi wanita itu langsung ditembaki mati oleh seorang pria. Pria itu rupanya adalah pembunuh bayaran dan wanita yang dibunuh itu ternyata adalah targetnya. Untuk nama pembunuh bayaran tersebut dia bernama John. Setelah John selesai dengan misinya, dia langsung kembali ke mobil yang dimana di sana ia ditunggu oleh temannya yang bernama Wick. Mereka berdua kemudian menuju lokasi target berikutnya yaitu di Las Vegas. Menurut Wicks, lokasinya kali ini amat sangat jauh dari posisi mereka sekarang. Namun John, dia menyuruh Wicks tetap pergi ke Las Vegas. Di perjalanan, Wicks bosan dan ingin merokok. Namun, di sini John melarangnya karena John tidak suka asap rokok. Karena perjalanan yang mereka tempuh amat sangat jauh, untuk menghilangkan rasa bosan mereka berdua mulai berbincang-bincang santuy dan Wicks membuka sebuah pertanyaan tentang cerita Hamazaki. Di sini John juga tahu tentang cerita Hamasaki. Hamasaki adalah seorang politikus Jepang yang dimana dia juga adalah seorang psikopat gila yang suka membinasakan bahkan sampai memperkosa korban-korbannya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hamasaki akhirnya meningsoi di Yokohama dan ia meninggalkan banyak harta untuk anak tunggalnya. Namun sialnya ia memiliki seorang anak yang bahkan lebih monster dari Hamasaki, yang dimana ia juga tumbuh menjadi psikopat gila yang jauh lebih sadis dari ayahnya. Dan ia juga menjadi maniak seks yang brutal. Dengan keuntungan uang yang berlimpah membuat hukum tidak pernah dapat menyentuhnya sedikit pun. Meskipun ia telah banyak melakukan pembunuhan yang korbannya kebanyakan adalah para mbak-mbak gemes. Kita sebut saja anak Hamasaki yang bejat ini dengan panggilan Hama, karena anak ini emang seperti hama yang harus dimusnahkan. Hama sendiri, dia bisa berkeliling dunia sesukanya dan berpindah-pindah tempat mulai dari Asia, Eropa, dan Australia. Lalu, terakhir ia terlihat menetap di Los Angeles dan menjadikan tempat untuk melakukan kejahatan-kejahatan gila yang dia lakukan. John bertanya ke Wicks, "Memangnya siapa orang yang ingin membunuh si Hama itu?" Wicks menjawab dia adalah seorang dokter dari Jepang. Dokter tersebut mempunyai dendam ke anak Hamasaki. Menurut cerita, istri dokter tersebut diperkosa dan dibinasakan di depan matanya oleh Hama. Dan kaki dokter itu dipatahkan serta mata kirinya dibuat buta oleh anak buahnya Hama. Tak hanya itu, alih-alih membinasakannya juga, si Hama ini malah membiarkannya hidup dan mengguyuri si dokter dengan air pipis. Karena semua hal itulah yang membuat dokter tersebut sangat ingin menghabisi nyawa Hama. Wicks, dia berkata penyebab Hama sampai membinasakan dan memperkosa istri dokter itu ternyata adalah dokter itu rupanya dokter pribadi ayahnya yaitu Hamasaki. Yang menurut anaknya, dokter inilah yang telah membinasakan ayahnya. Tapi alasannya itu tidak manuk ke akal karena Hamasaki mati karena menderita kanker stadium 5 Promax. Yang kalau dipikir-pikir, dokter sehebat apapun tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya. Lalu, bagaimana kira-kira cara dokter itu bisa membalaskan dendamnya yang kalau kita pikir, dia ini sudah lumpuh dan Hama mempunyai pengawal yang berlapis-lapis. Katanya sih ada 24 bodyguard yang selalu berada di samping Hama. Namun ternyata dokter ini adalah seorang mastermind, yaitu meskipun tubuhnya lumpuh, tapi tidak dengan otaknya. Ia bisa mengatur strategi yang sempurna dengan otaknya. Ia telah membuat rencana yang sangat sempurna, yaitu dia membeli seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah seorang pecandu narkoberi dan hipers. Cara pertama yang dilakukan dokter tersebut yaitu dengan merehabilitasi wanita itu. Hari demi hari berlalu sampai wanita tersebut akhirnya pulih dan benar-benar bersih dari narkoberi. Nama wanita ini sendiri dia bernama Mayumi. Mayumi, dia memiliki pengalaman hidup sangat kelam dan gelap. Yang dimana saat ia masih berusia 17 tahun, dia sudah mengenal minum-minuman khamr dan pada saat ia mabuk, dia berkencan dengan laki-laki siapapun itu. Bahkan ia pun mau dengan laki-laki yang tidak ia kenal untuk melakukan gituan. Yang lebih buruk lagi, dia sampai-sampai kecanduan narkoberi, ia rela menjual dirinya untuk mendapatkan narkoberi. Si dokter yang sekarang mengambilnya, dia berencana menjadikan Mayumi sebagai pembunuh profesional. Dan kenapa mesti Mayumi? Itulah yang ada di pikiran Wicks pada saat itu. Kenapa tidak menyewa pembunuh bayaran yang profesional saja ya, seperti John Wick contohnya, biar cepat tanpa menghabiskan banyak waktu? Namun seperti yang kita bahas sebelumnya, dokter itu adalah seorang mastermind yang memiliki taktiknya sendiri untuk balas dendam. Dokter itu mempunyai pikiran yang cerdas dan kejeniusan di atas rata-rata. Karena seperti yang kita ketahui, targetnya adalah bukanlah orang sembarangan yang bisa langsung dibinasakan begitu saja. Si Hama the Best ini ternyata mempunyai kelainan yang sangat aneh, yaitu ia memiliki kelainan yang dinamakan nekrofilia dan kanibalisme.
Nekrofilia adalah suatu kelainan di mana pelakunya suka berhubungan seks dengan mayat. Sedangkan kanibal ya seperti yang kita ketahui adalah kelainan yang suka makan daging manusia. Wow. Dan hal ini yang akan dimanfaatkan oleh dokter untuk membalaskan dendamnya. Ada sekumpulan bangsawan-bangsawan yang otaknya udah pada konslet dan juga mempunyai banyak uang, membuat sebuah tempat untuk para nekrofilia memuaskan nafsu bejatnya. Tempat itu diberi nama The Room, dan Hama, orang yang suka menyetubuhi orang mati ini, dia juga adalah salah satu member di tempat tersebut. The Room adalah salah satu tempat rahasia di mana baik polisi maupun masyarakat sipil tidak akan mendekat di tempat itu karena tempat itu adalah pembuangan limbah nuklir. Jadi tempat itu adalah tempat yang sangat pas untuk pembinasaan. Sebelum masuk ruangan, para member yang ingin menikmati tubuh mayat tersebut harus diperiksa secara detail. Tidak boleh membawa benda apapun masuk ke dalam ruangan, dan bila member makan bagian tubuh mayat bisa dikenakan biaya tambahan. Kembali ke Mayumi, kira-kira apa yang akan dilakukan si dokter ke Mayumi? Ternyata, Mayumi diberikan program latihan yang sangat berat untuk menjadi pembunuh profesional. Hari-hari latihan yang amat sangat berat akhirnya harus dilalui oleh Mayumi demi membuat Mayumi bisa menjadi pembunuh profesional. Dan dokter itu pun sampai menyewa pelatih profesional untuk melatih Mayumi, sampai pada akhirnya Mayumi berhasil mengalahkan pelatihnya sendiri. Setelah selesai melatih Mayumi, pelatih pun lalu diberikan upah oleh dokter itu. Namun belum lama saat menerima uang itu, pelatih itu mencoba berlari ingin meninggalkan tempat tersebut. Si dokter yang khawatir kalau pelatih itu akan membocorkan misinya kemudian menembak pelatih tersebut. Tak lama si dokter membawa mbak-mbak gemes yang lainnya yang sedang dalam keadaan teler berat. Wanita itu disuruh menembak Mayumi dengan hadiah. Bila tembakannya mengenai Mayumi, maka ia akan dibebaskan. Namun tembakannya tak mengenai Mayumi sama sekali. Kemudian, dokter menjelaskan ke Mayumi bahwa dengan hanya latihan fisik yang berat saja tidak cukup. Mayumi juga harus menggunakan pistol dengan benar. Lalu Mayumi kembali dilatih untuk memakai senjata api, yaitu pistol otomatis yang hanya dapat diisi 13 amunisi saja. Di sini dokter itu menjelaskan mulai dari cara kerja pistol tersebut, cara penggunaannya, cara pembongkaran, dan memasangnya kembali semua diajarkan ke Mayumi dengan sangat detail. Dan setelah Mayumi mahir menggunakan pistol, latihan selanjutnya adalah dengan memotong daging menjadi 3 bagian, lalu memasukkan bagian-bagian pistol ke daging. Setelah itu, Mayumi harus merakit pistol itu hanya dalam waktu 20 detik, dan dalam 20 detik itu, Mayumi juga harus langsung menembak pistol ke target. Karena sudah banyak melewati pelatihan yang amat sangat keras, Mayumi berhasil melakukannya hanya dalam waktu 19 detik saja. Dokter kemudian memperlihatkan foto target dan menjelaskan tempat eksekusinya. Jika Mayumi berhasil membunuh target, maka hadiah yang akan diberikan adalah kebebasan dan Mayumi akan mendapatkan identitas baru untuk menjalani hidupnya. Namun jika ia gagal, maka ia akan mati. Jadi, misi yang akan Mayumi jalani adalah ia akan dikirim ke The Room dalam keadaan mati suri. Alhasil, Mayumi seolah-olah akan mati menjadi mayat karena hanya mayatlah yang tidak dicek di sana. Jadi tubuh Mayumi akan dioperasi oleh dokter dan dimasuki senapan. Saat tiba di The Room, Mayumi harus membuka jahitan di tubuhnya, lalu mengambil pistol di dalam tubuhnya, yang kemudian merakit dan menggunakan untuk membinasakan target. Dengan pertimbangan berat badan dan tinggi Mayumi, ia hanya memiliki waktu 22 menit saja sebelum kehabisan darah. Jadi untuk menyelesaikan misinya, ia harus cepat menyelesaikannya kalau tidak mau mati tragis. Saat Mayumi selesai, ia harus keluar dari The Room sebelum 22 menit, karena di luar sudah ada yang menjemput dan akan memberikan transfer darah kepadanya. Sedangkan orang itu merupakan sahabat dan orang kepercayaan si dokter. Setelah itu dokter memberikan tutorial atau contoh dari mbak-mbak gemes yang tadi bahwa perempuan yang kehilangan banyak darah setelah 22 menit akan meningsoy. Mayumi yang melihat adegan kematian mbak-mbak gemes itu merasa frustasi dan ingin membunuh si dokter dan gak mau melanjutkan misi tersebut. Lalu terjadilah perkelahian yang sangat epik antara Mayumi dan si dokter. Saat Mayumi sedang berada di puncak kemenangan, tiba-tiba Mayumi malah mencium si dokter dan mereka pun melanjutkan ke perkelahian yang lebih epik lagi, yaitu perkelahian begitulah. Yang pada akhirnya Mayumi memutuskan akan melanjutkan misi tersebut setelah dokter itu bercerita bahwa istrinya telah dibinasakan dengan sangat keji di depan matanya oleh Hama. Akhirnya Mayumi sudah mulai dibedah oleh dokter dan dimasukkan pistol dengan 13 amunisi ke dalam tubuhnya, dan dengan menyuntikkan sesuatu, dokter itu membuat tubuh Mayumi mati suri. Lalu, Mayumi sudah ada di dalam The Room. Dia mulai diperiksa oleh pemilik The Room, karena tidak lama lagi pelanggannya yaitu si Hama akan datang. Setelah pemilik The Room keluar,
tiba-tiba Mayumi tersadar dan mulai menjalankan aksinya. Target pertamanya yaitu penjaga yang ada di dalam ruangan tersebut. Pemilik The Room mencoba untuk menghubungi penjaga tersebut namun tidak mendapatkan jawaban. Di sini, dia curiga telah terjadi apa-apa di sana. Akhirnya, dia mengirim satu penjaga wanita untuk mengecek keadaan di sana. Mayumi sudah mulai membuka jahitan yang ada di tubuhnya dan mulai mengambil pistol dan merakitnya. Setelah Mayumi kepergok dengan penjaga wanita, lalu terjadilah baku tembak antara Mayumi dengan penjaga wanita tadi. Di tempat lain, Hama rupanya mulai menghitung peluru yang sudah ditembakkan oleh Mayumi. Rupanya, si Hama bejat ini tahu jenis pistol yang dipakai oleh Mayumi. Di sini, Mayumi hampir kehilangan kesadaran. Namun, ia teringat ceramah si dokter kalau ia harus kuat dalam mempertahankan kesadaran. Mayumi mencoba mengikat bagian tubuh yang tertembak dengan rambut panjangnya yang telah dipotong agar Mayumi bisa menghentikan pendarahan. Di sisi lain, di luar si dokter berhasil menembak mati satu orang pengawal Hama. Namun si dokter terkena tembakan juga di bagian dadanya oleh penjaga Hama yang juga menembak profesional. Mayumi yang sedang lemas, sadar bahwa dia akan ditembak, kemudian dengan indah ia kopral sambil menembakkan pistol ke pemilik drum yang ada di belakangnya. Karena pemilik drum itu menggunakan skin anti peluru sehingga membuat Mayumi harus menghabiskan 12 peluru dan hanya tersisa 1 peluru lagi. Di sisi lain si dokter dengan kekuatan yang tersisa, ia berhasil menembak penjaga Hama dan membiarkan pengawal lainnya melarikan diri. Sedangkan Mayumi, ia berhasil membunuh pemilik drum dengan peluru ke-13-nya dan akhirnya Hama keluar setelah mengetahui bahwa peluru yang Mayumi sudah habis. Dia mencoba menyerang Mayumi dengan pisau di tangannya. Namun ternyata inilah momen yang paling epik yang dimana Mayumi masih mempunyai 1 peluru yang ada di mulutnya. Peluru itu diberikan si dokter pada saat dia mencium Mayumi saat dalam keadaan mati suri. Peluru ini adalah penentu dalam menghabisi Hama yang bejat itu. Lalu, terkenang flashback kenangan si dokter bersama istrinya yang telah dibinasakan oleh Hama dengan keji, sehingga membuatku sedih. Tanpa pikir panjang, Mayumi langsung menembakkan peluru ke-14 di kepala Hama. Mayumi akhirnya keluar dari gedung dengan meneteng kepala Hama untuk diberikan ke si dokter. Tak lama akhirnya sahabat dokter datang dan menolong Mayumi untuk transfusi darah. Dan sungguh tak diduga oleh siapapun itu, setelah maskernya dibuka ternyata dia adalah John, salah satu pembunuh bayaran yang sensasional. Namun tragisnya, si dokter sudah tergeletak tak bernyawa di samping kepala Hama. Lalu cerita kembali ke John dan Wick yang ternyata setelah mendengar cerita John, rupanya Wick ini memanfaatkan John untuk bisa menemukan Mayumi. Karena rupanya, Wick ini adalah salah satu suruhan dari cucu Hamasaki atau tepatnya anak dari Hama. Jadi rupanya Hama mempunyai anak dan ingin balas dendam ke Mayumi. Ia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Ya begitulah pokoknya. Wick menyuruh John untuk mengantarkannya ke tempat Mayumi dan ingin membunuhnya. Sesampainya di sana, Wick mendapatkan sambutan hangat oleh Mayumi. Dia mendapatkan tembakan secara terukur, akurat dan terarah sehingga dengan cepat Wick bisa dilumpuhkan dan tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.